Namun dari kejauhan, Bajrangi melihat mereka berdua udah naik becak. Jadi dia pun mengejar becak tersebut. Ketika berhasil menyusul, dia mendapatkan informasi dari supir becak tadi kalau mereka berdua pergi ke hotel itu. Bajrangi pun lalu menyusul mereka. Hotel ini adalah hotel esek-esek, tempat gak bener. Bajrangi kemudian langsung mencari-cari Syahida dari kamar ke kamar dan mendapatkan kalau si petugas tadi tengah bertransaksi kepada mucikari untuk menjual Syahida. Bajrangi pun menjadi marah, matanya merah, darahnya mendidih. Syahida pun langsung berlari untuk memeluk Bajrangi. Preman yang ada di situ mencoba merebut Syahida kembali, tapi Bajrangi berhasil melempar orang itu keluar jendela. Satu persatu preman di sana dihajar Bajrangi, termasuk si petugas travel tadi. Karena nggak bisa mempercayai siapapun, Bajrangi pun memutuskan untuk memulung Syahida ke Pakistan sendirian. Tanpa paspor, tanpa visa, Bajrangi dengan keyakinannya pun berniat untuk memulangkan Syahida dengan usahanya sendiri. Singkat cerita, mereka pun pergi dengan bis dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Di tengah-tengah perjalanan, Bajrangi dicegat oleh seorang lelaki bernama Ali. Dia pun ditawari tumpangan, tapi harus membayar sejumlah uang. Bajrangi menolak dan memilih untuk terus berjalan. Tapi Ali meyakinkan kalau pagar perbatasan itu dialiri oleh listrik tegangan tinggi. Petugas perbatasan pun akan menembakimu, baru bertanya ke mayatmu, apakah kau orang India atau Pakistan, kata Ali. Demi kebaikan anak ini, mari ikut denganku, katanya. Akhirnya Bajrangi pun naik mobil ini. Mereka pun sampai di perbatasan. Ali kemudian membantu mereka untuk melewati pagar itu dengan terowongan. Ketika sampai di seberang, Bajrangi nggak mau pergi sampai dia meminta izin tentara jaga supaya diizinkan untuk lewat. Ali pun nggak habis pikir karena Bajrangi punya pikiran seperti itu. Tentara jaga akan menembaki kita, katanya. Namun Bajrangi adalah orang jujur, dia harus minta izin dulu. Ali pun akhirnya lari meninggalkan mereka ketika tentara jaga memergoki mereka. Bajrangi mengatakan semuanya dengan jujur, termasuk cara dia melewati pagar itu dengan terowongan. Namun itu semua nggak ada gunanya, mereka tetap disuruh kembali ke India. Nggak lama setelah itu, dengan melewati terowongan yang lain, mereka pun menyeberang lagi. Kali ini Bajrangi tetap jujur, namun dia ditendang oleh tentara jaga karena keyakinannya. Karena melihat Syahida yang menangis, sang komandan pun menyuruh anak buahnya berhenti memukuli Bajrangi. Komandan itu memutuskan, kami akan kembali ke sini 10 menit lagi. Kami nggak akan tahu kalau kau pergi ke Pakistan ataupun kembali ke India. Tapi kalau kulihat kau masih di sini, maka kau kutembak, katanya. 10 menit kemudian, Bajrangi dan Syahida nggak pergi dari sana. Bajrangi tetap kekeh kalau dia butuh izin dari tentara jaga dan berjanji jika sudah mengantarkan Syahida ke orang tuanya, maka dia akan kembali. Akhirnya, hati sang komandan pun luluh juga. Mereka berdua kemudian mendapatkan izin untuk masuk ke Pakistan. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Ketika mereka beristirahat untuk makan dan minum, Bajrangi pun menyuruh Syahida untuk makan dengan cepat karena ada polisi di sana. Ketika mereka pergi, para polisi itu mengejar mereka dan mencari borgolnya. Bajrangi bilang mereka nggak mengambil borgol mereka. Buat apa mencuri borgol, katanya. Ternyata setelah digeledah, Syahida yang mengambilnya karena berpikir itu adalah gelang. Mereka pun ditangkap polisi dan Bajrangi dianggap mata-mata India karena nggak punya paspor dan visa. Sementara itu, ada seorang reporter tengah mengabarkan sebuah berita di terminal. Di sana, dia mendapatkan info dari warga sekitar kalau ada mata-mata India yang ditangkap. Karena itu berita yang panas, dia pun segera pergi menuju ke sana.
Sesampainya di kantor polisi, dia pun langsung mewawancarai Bajrangi dan merekamnya untuk berita. Ketika itu, mereka punya waktu yang singkat. Jadinya, Bajrangi nggak bisa menjelaskan begitu banyak. Bajrangi pun ditanya mengenai misinya ke Pakistan. Padahal berulang kali dia menjelaskan bahwa dia hanya ingin mengantarkan Syahidah ke orang tuanya. Di saat yang sama, Syahidah melihat gambar bukit di kalender. Dia pun menganggukkan kepala ketika Bajrangi bertanya apakah itu adalah tempat di mana dia tinggal. Polisi pun bertanya kenapa Syahidah nggak bisa berbicara. Dia pun berkata kalau Syahidah enggak punya lidah, sampai menekan mulut anak kecil ini. Bajrangi pun marah dan menghajar para polisi yang ada di sana, lalu melarikan diri. Reporter yang lagi meliputi depan kantor polisi pun segera mengikutinya. Ketika Bajrangi naik bis, reporter ini juga ikut naik untuk memata-matai Bajrangi. Di dalam bis, reporter ini menelpon polisi dan mengabarkan kalau dia lagi berada di dalam bis yang sama dengan Bajrangi dan menginformasikan nama bis itu. Bajrangi bertanya pada kernet bis tentang gambar yang ditunjukkan. Semua penumpang pun dikasih lihat, berharap ada informasi mengenai tempat tersebut. Nah, di saat itulah si reporter menyadari kalau Bajrangi bukanlah mata-mata, dan dia pun membuka penyamaran dirinya. Timing yang tepat sekali, karena ketika polisi mencegat bis ini, kernet bis dan para penumpang mengerti tentang keadaan ini dan menutupi fakta itu bahwa Bajrangi ada di bis itu. Mereka bertiga pun udah bersembunyi di atas bis. Bajrangi dan Syahidah pun selamat dari kejaran polisi. Mereka bertiga pun setelah itu beristirahat di sebuah masjid sampai besok pagi. Bajrangi pun kaget kalau tempat dia beristirahat adalah masjid. Dia pun langsung berlari keluar. Di situ dia bertemu dengan seorang ustadz, dan ustadz berkata bahwa masjid itu terbuka untuk semua orang dan mempersilahkan kepada Bajrangi untuk masuk ke dalam. Di sana, Bajrangi menjelaskan semuanya kepada ustadz dan meminta informasi tentang daerah yang ada di gambar itu. Namun baik ustadz ataupun murid-muridnya nggak ada yang tahu tempat tersebut. Di saat yang sama, patroli polisi kian ketat di luar sana. Untungnya, keberadaan Bajrangi dan Syahidah dirahasiakan oleh sang ustadz. Karena nggak mungkin keluar dengan patroli polisi di mana-mana, mereka pun akhirnya menyamar sebagai muslimah bercadar untuk menutupi wajah mereka, sehingga mereka bisa keluar dibantu oleh sang ustadz. Mereka bertiga pun diantar untuk melanjutkan perjalanan dengan rute yang aman dari patroli polisi. Mereka pun melanjutkan perjalanan, menumpang dari satu kendaraan ke kendaraan lainnya, menumpang menginap di satu tempat ke tempat lainnya. Perjalanan mereka pun mendekati daerah tinggal Syahidah, namun mereka belum menemukan di mana tepatnya rumah Syahidah itu. Sementara itu di India, Rasika mengkhawatirkan Bajrangi yang belum menghubunginya sejak keberangkatannya. Ayahnya pun kaget dan marah ketika mengetahui kalau Bajrangi pergi ke Pakistan tanpa paspor dan visa. Dayanan marah karena berprasangka buruk kalau orang Pakistan akan mencelakakan Bajrangi. Rasika pun marah karena sebab ayahnya lah yang memaksakan Bajrangi untuk mengantarkan Syahidah, sehingga Bajrangi memutuskan untuk pergi. Jika ayah terus seperti ini, aku juga akan pergi ke Pakistan sendiri tanpa visa, kata Rasika. Kameramen Nawab juga ditangkap polisi dan dimintai keterangan tentang keberadaan Nawab. Dia diminta untuk terus menghubungi Nawab setiap 1 jam 1 kali. Di lain tempat, Bajrangi sempat berpikir untuk menyerahkan dirinya ke polisi supaya mereka yang mencarikan keberadaan orang tua Syahidah. Namun Nawab mencegahnya dan berkata, "Kau bisa masuk penjara dan gak ada satu orang pun yang tahu keberadaanmu. Lagi pula, polisi di sini belum tentu sepertimu yang berusaha keras. Mungkin mereka akan mencoba beberapa hari sebelum akhirnya Syahidah dibawa ke panti asuhan." Nawab pun memikirkan solusi lain. Ia mencoba menjual kisah ini ke stasiun televisi, sehingga
mencari keberadaan orang tua Syahidah jadi lebih mudah. Tapi sayangnya usahanya gagal karena nggak ada stasiun TV yang mau dengan berita tersebut. Berita kebencian mudah dijual, tapi kisah kasih sayang seperti ini malah enggak mendapatkan tempat, kata Nawab. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat suci, di mana di sana kabarnya bisa mempertemukan orang-orang yang terpisah. Di saat yang sama, Nawab mendapatkan telepon dari rekannya, dan dia memberitahukan kemana tujuannya setelah ini. Mendengarkan hal itu, polisi pun langsung gerak cepat ke sana menyusul mereka. Sesampainya di tempat ibadah itu, Bajrangi pun langsung mengikuti ritual yang ada di sana, berharap Syahidah bisa bertemu lagi dengan orang tuanya. Bajrangi nggak sadar kalau di sana ada ayah dan ibu Syahidah. Sayangnya, Syahidah saat itu sedang tertidur dan nggak melihat kehadiran orang tuanya di sana. Sementara itu, Nawab melakukan reportase sendiri. Dalam rekaman itu, Nawab menceritakan tentang kisah Bajrangi yang nekat menembus perbatasan hanya untuk mengantarkan Syahidah ke orang tuanya di negeri Pakistan. Nawab berharap dengan video ini Bajrangi bisa mengantar Syahidah dan juga pulang ke India dengan selamat. Setelah itu pun dia mengupload video tersebut di YouTube. Di video tersebut dia juga mengabarkan kalau stasiun televisi menolak untuk menyiarkan berita ini karena kisah ini dianggap sampah dan buang-buang waktu. Ketika lagi di warnet, Nawab melihat rekannya dan juga polisi datang. Nawab sadar kalau lokasinya dan Bajrangi sudah diketahui oleh polisi. Untungnya Nawab dengan cepat menyusul Bajrangi. Kemudian mereka pun lari dari lokasi. Ketika rekan Nawab menelpon, Nawab berkata kalau mereka sekarang menuju ke lokasi lain untuk mendoakan Syahidah. Akhirnya polisi pun pergi dari sana. Ketika lagi istirahat, Nawab mengabari kalau dia sudah mengunggah video reportasenya ke YouTube, berharap videonya menjadi viral dan orang-orang membantunya menyebarkan pesan tersebut. Ketika melihat rekaman itu, ternyata enggak sengaja ibunya Syahidah terekam kamera Nawab. Mereka pun mengetahui bahwa ibu Syahidah baru turun dari salah satu bis, dan mereka pun berencana akan melacak dari mana bis itu berasal, sehingga mereka bisa mengerucutkan daerah tempat tinggal Syahidah. Keesokan paginya, bis itu pun datang. Mereka langsung menanyai si supir. Dari informasi rute yang dilewati si supir, akhirnya diketahui kalau Syahidah berasal dari desa Sultanpur. Sementara itu, video yang diunggah Nawab ke YouTube pun akhirnya diketahui polisi. Mereka memerintahkan untuk menyebarkan video itu ke semua stasiun polisi. Karena itulah patroli polisi menjadi ketat. Bis yang mereka tumpangi pun akan diperiksa polisi. Namun Bajrangi menyuruh Nawab untuk tetap mengantarkan Syahidah, dan dia akan menunjukkan dirinya ke polisi, sehingga mereka berdua punya waktu untuk lari. Bajrangi pun kejar-kejaran dengan polisi dan mendapatkan pukulan. Dia pun akhirnya tertangkap. Sementara itu, Nawab berhasil mengantarkan Syahidah pulang ke desanya. Berkat perjuangan keras dari seorang Bajrangi, akhirnya ibu dan anak ini pun berhasil bertemu kembali. Pertemuan ibu dan anak ini sungguh haru dan menyentuh hati. Sementara itu, Bajrangi dihajar habis-habisan oleh polisi dan disiksa di tahanan. Video yang Nawab upload pun menjadi viral, ditonton oleh jutaan orang. Bahkan kabar ini sampai ke India dan ditonton oleh Rasika. Semua media cetak memberitakan hal ini. Rakyat Pakistan bersimpati pada sosok Bajrangi. Namun kepala polisi tetap nggak mau tahu dan tetap menganggap kalau Bajrangi adalah mata-mata India. Walaupun sudah diketahui fakta bahwa Syahidah memang menghilang di India, bapak ini tetap nggak peduli.
Seorang petugas yang ditugasi untuk menyiksa Bajrangi supaya mengaku pun sampai mencari tahu kebenarannya di India. Dia pun mendapatkan informasi bahwa memang benar kalau Bajrangi memang pernah datang ke kantor polisi bersama dengan Syahida. Lalu dia pun mengabarkan hal tersebut kepada atasannya. Namun si bapak laknat ini tetap memaksa bahwa Bajrangi harus mengaku sebagai mata-mata India. Bahkan mengancam mencutikan petugas ini kalau dia gak berhasil membuat Bajrangi mengaku. Petugas ini pun heran dengan pikiran atasannya, tapi untungnya dia masih punya hati nurani. Dia berpikir kalau seorang pria seperti Bajrangi sampai ditahan di penjara Pakistan seumur hidupnya, maka itu akan menodai kehormatan negaranya. Dia pun gak mau membiarkan hal itu terjadi. Sementara itu, Nawab akhirnya dibantu oleh sebuah stasiun televisi untuk menyebarkan berita ini. Nawab berkata bahwa Bajrangi saat ini ditahan di penjara Pakistan hanya karena permusuhan dua negara mereka. Nawab mengajak para pemirsa untuk mengakhiri permusuhan ini, baik itu rakyat India ataupun rakyat Pakistan, supaya kita bisa membesarkan anak-anak kita dengan penuh cinta, bukan kebencian, katanya. Nawab pun mengajak para pemirsa untuk melakukan aksi besar-besaran di perbatasan untuk memastikan Bajrangi bisa kembali ke India dengan selamat. Kabar itu pun membuat kepala polisi kalang kabut dan panik. Dan benar saja, keesokan paginya ribuan orang datang bergabung dalam aksi menuntut kebebasan Bajrangi. Dari sisi India maupun Pakistan, semuanya berkumpul di perbatasan. Nawab pun akhirnya bertemu lagi dengan Bajrangi, mengabari bahwa Syahida telah bertemu dengan kedua orang tuanya. Nawab pun menyuruh Bajrangi untuk mengunjungi Pakistan lagi, tapi bukan dengan terowongan, melainkan dengan paspor. Semua orang pun mengantarkan Bajrangi dengan meneriakkan namanya. Sebenarnya, para tentara perbatasan tidak mau membukakan pintu gerbang. Namun karena mereka kalah jumlah, terpaksa mereka mengalah dan membiarkan Bajrangi menyeberang ke India. Orang-orang Pakistan pun membuka gerbang tersebut. Bajrangi dengan tertatih-tatih berjalan keluar menuju wilayah India, di mana Rasika dan keluarganya sudah siap menyambut Bajrangi. Namun ketika Bajrangi menyeberang, Syahida pun menyusul untuk berpisah, mungkin untuk terakhir kalinya. Tapi Bajrangi sudah keburu menyeberang dan hampir masuk ke wilayah India. Syahida nggak bisa memanggil Bajrangi karena sudah terlalu jauh. Namun secara ajaib, Syahida berhasil berbicara lagi. Keinginannya untuk memanggil Bajrangi memicu suaranya keluar. Paman, itu kata pertama yang Syahida ucapkan. Dia bisa berbicara kembali bukan karena ritual yang macam-macam, bukan karena pengobatan medis, tapi karena keinginannya untuk berterima kasih pada Bajrangi.